Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari ke-9 dalam pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua amal soleh, amal kebaikan kita di sepanjang bulan suci Ramadan ini diterima dan diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, karena pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik tentang hubungan antara puasa dan korupsi. Nah, mudah-mudahan menarik. Karena apa? Kalau kita bicara korupsi, waduh, ini sekarang muncul bukan sekarang. Maksud saya di negeri ini, di negeri kita ini, apa namanya sudah lama muncul kata-kata budaya korupsi. Nah, korupsi kok jadi budaya, ya kan? Atau korupsi yang sudah menjadi budaya yang membudaya, ya. Jadi ini sebetulnya satu paradoks ya dalam bahasa filsafatinya itu kontradisio interminis gitu. Karena budaya itu sebetulnya lebih kepada akal budi karya manusia yang positif ya. Sedangkan korupsi jelas sesuatu yang destruktif ya, yang negatif. Tapi kemudian masuk ke dalam ranah budaya. Ya, karena dianggap sebagai produk manusia, ya memang akhirnya korupsi adalah sebuah produk manusia, karya manusia, hasil tingkah laku manusia. Tapi terlepas dari soal definisi yang bikin mumet itu, ya kan, yang jelas korupsi ini di negara kita menjadi sesuatu yang begitu mengakar, ya. Dalam banyak data di tingkat internasional, negara kita dikenal sebagai negara yang paling koruptif, ya, paling koruptif sejagat. Nah, itu bisa dibaca dalam banyak sumber itu ya kalau kita bicara korupsi di negeri ini. Nah, oleh karena itu dalam waktu yang relatif singkat ini saya ingin menyampaikan apa hubungan antara puasa dan korupsi, ya. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, korupsi sesungguhnya adalah tragedi kemanusiaan, ya, yang maha dahsyat, ya. Tidak hanya bagi republik ini, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Korupsi adalah dehumanisasi, ya, yang nyata-nyata telah merusak peradaban kita. Ya. Korupsi yang secara etimologi berakar dari corruption dalam bahasa Inggris, corrupti dalam bahasa Belanda, atau corrumpere dalam bahasa Latin, mengandung arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan, penggelapan telah sukses mencandui negeri ini. Ya. Secara hiperbolik meminjam istilah Jawa, korupsi telah menjadi sangganing langit pakuning bumi. Nah, ini orang Jogja pasti ngerti. Ya, yaitu penyangga langit dan pasak bumi. Ini juga sebetulnya kontradisio interminis. Ini sebetulnya adalah terminologi yang tadinya positif, kemudian dijadikan negatif. Ya, bayangkan korupsi sebagai penyangga langit dan pasak bumi. Ya, gila ini ya, yang menopang tegaknya eksistensi republik ini. Jadi republik ini ditopang dengan korupsi, ya, gila ini. Korupsi terjadi kapan saja, ya, di mana saja menjadi urat nadi negeri ini. Sedangkan kita seolah tak berdaya, bahkan menjelang putus asa.
menghadapi gempita gurita korupsi. Dengan cara apa lagi korupsi bisa dibasmi? Vaksin kebal anti korupsi telah entah kemana lagi mesti kita cari. Komisi, lembaga, dan satgas yang silih berganti kita dirikan, ya kan? Peraturan yang silih berganti kita undangkan, dan konvensi yang acap kali kita ratifikasi pun seakan lumpuh tak berdaya, terlihat bodoh di hadapan virus korupsi. Nah sekarang teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, coba kita lihat bagaimana kita bicara tentang puasa dari korupsi. Nah, jauh-jauh hari sebelum konvensi anti korupsi, ya, United Nations Convention Against Corruption UNCAC diratifikasi di Merida, Meksiko tanggal 9 Desember 2003, umat Islam ya sesungguhnya sudah terlebih dahulu melangkah, tidak sekedar meratifikasi dan berwacana, tetapi juga melakukan langkah nyata memerangi korupsi melalui ibadah bernama puasa atau saum. Dalam Islam, puasa as-saum dilakukan pada bulan Ramadan secara lugawi yang berarti membakar, ya. Sedangkan puasa atau saum secara syar'i bermakna menyengaja menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat tertentu. Nah, sebulan lamanya dalam kurun 1 tahun umat Islam ditempa untuk berlaku prihatin dalam kawah candra di muka bernama puasa. Belajar menjaga dan mengendalikan diri, ya, membakar segala gejolak hawa nafsu rendah yang profan, ya, kotor, agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Manusia diajari bermetamorfosis dari ulat yang rakus dan beringas menjadi kupu-kupu indah dan mencerahkan, ya, dari manusia yang dipenuhi syahwat duniawi menjadi sosok hamba yang membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, dengan cahaya iman dan takwa. Jadi nafsu korupsi yang banal dan serakah coba dikendalikan dan dijinakkan melalui amalan Ramadan. Nuansa religius yang khusyuk, rasa lapar yang menghadirkan empati akan membawa kita pada kesalahan sosial sekaligus kesadaran bahwa manusia sekedar hamba yang setiap jengkal perilakunya akan dimintai pertanggungjawaban. Di dunia, hukum manusia barangkali bisa direkayasa dan dimanipulasi, tapi pengadilan Tuhan tidak pernah didustakan. Tuhan sungguh tidak pernah berkenan menerima suap, komisi, dan upeti, apalagi uang tanda persahabatan. Sungguh keterlaluan apabila ada hamba yang mengaku beriman masih tetap melakukan aktivitas korupsi di bulan suci ini. Korupsi barangkali tidak membatalkan puasa, namun ia pasti akan merusak puasa kita sehingga menjadi tabir penghalang untuk kita memperoleh predikat takwa atau muttaqin. Nah, sekarang mengkorupsi puasa apa nih? Sebuah ironi besar lantas menampar wajah Islam di negeri ini. Di Indonesia, negeri berpenduduk Islam mayoritas, ya, masih saja ditasbihkan sebagai negeri terkorup dengan predikat nyaris sempurna. Padahal setiap tahun selama sebulan penuh mereka dilatih menahan diri dari mengasah jiwa melalui ibadah puasa. Apakah gerangan yang salah dengan puasa umat Islam di negeri ini? Bukankah puasa adalah desain super cerdas dari Tuhan untuk mengebiri nafsu duniawi? Realitasnya, alih-alih berhenti dan mati, kegambaran korupsi itu bahkan terus tumbuh subur di negeri ini. Jawabannya tentu bukan salah syariat, karena puasa justru sangat membenci perilaku korupsi. Menyingkap anomali ini, jawabannya ternyata sangat sederhana. Sungguh, saking korupnya kita, puasa pun dikorup di negeri ini. Kegemaran kita mengkorup puasa menjadikan kita bangga atau bangsa korup karena gagal membumikan pesan-pesan langit syariat puasa ini. Setidaknya kita bisa memetakan modus korupsi puasa yang patologis ini dalam 2 kategori. Pertama, mengorup puasa dengan tidak menjalankannya.
Padahal semua ulama sepakat menghukumnya sebagai fardu ain, wajib bagi setiap individu, kecuali bagi mereka yang terhalang uzur yang dibenarkan syariat. Sungguh memperhatikan ketika di sudut-sudut Republik ini bulan puasa serasa tak berbeda dengan 11 bulan lainnya. Sementara saudara muslim yang justru tidak berpuasa asyik makan, minum, dan merokok di ruang publik tanpa malu-malu, bahkan terkesan bangga. Barangkali benar bahwa agama berada dalam ranah individual, tetapi tidakkah tersisa sedikit pun ruang bagi bersemayamnya toleransi, sekedar menghormati saudara kita yang sedang berpuasa sehingga tercipta kebersamaan yang lebih indah. Sedangkan korupsi puasa modus kedua adalah dengan tetap berpuasa, tetapi tidak sepenuhnya memuasakan diri. Ya, jadi sekedar memuasakan perut dari makan dan minum dan kemaluannya dari memperturutkan syahwat, tetapi tidak memuasakan segenap inderanya dari godaan nafsu dan syahwat dunia yang merusak puasa. Dalam bahasa Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, puasa orang awam atau disebut syaumul am. Berpuasa tapi masih gemar menggunjing, berdusta, kong-kalingkong, bahkan korupsi yang jelas-jelas adalah musuh semua agama. Barangkali inilah wajah puasa mayoritas kita di Republik ini. Akibatnya, kita seringkali gagal menangkap esensi dan hikmah berpuasa, apalagi membumikannya dalam hidup keseharian. Meminjam sabda Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan apapun, melainkan lapar dan dahaga. Syariat puasa sesungguhnya membawa hikmah yang luar biasa. Sayangnya, justru umat Islam sendirilah yang mendekonstruksi dengan mengkorup makna dan keagungannya. Ya, akibatnya kita terjebak sekedar pada gembita ritualitas semata, namun gagal memperoleh lautan hikmah darinya. Ya. Nah, teman-teman, itu tadi materi tentang kaitan puasa dan korupsi. Tentu sekarang kita bisa menyampaikan per hari ini, ya, kalau korupsi kelas kakap, ya, bukan kelas kakap, kelas hiu, ya, yang raksasa, yang besar, yang nilainya triliunan, itu pelakunya bukan umat Islam itu. Kebanyakan pelakunya adalah manusia bermata sipit, ya. Mohon maaf ini kita menyampaikan sesuatu yang real, yang nyata, ya. Memang mereka itu per individu, dalam arti tanggung jawab mereka sendiri, tetapi secara ras itu kebanyakan bermata sipit, pelaku korupsi kelas kakap. Tetapi umat Islam, ya, itu juga melakukan korupsi meskipun dalam volume yang mungkin tidak sebesar yang mata sipit ini, ya. Mereka juga mungkin jutaan atau sampai miliaran begitu, ya, para pejabat itu, ya, bupati-bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat yang sering tertangkap oleh KPK itu, ya, mereka umat Islam. Memang nilainya tidak sefantastis yang korupsi kelas hiu, ya, kelas raksasa, tapi tetap, ya, sayang kalau umat Islam masih melakukan korupsi. Ya, korupsi tidak berdampak pada dirinya, ya, yang seharusnya bisa mengendalikan hawa nafsu, menjadi manusia yang bertakwa. Kalau manusia yang bertakwa, tentu dia akan taat kepada perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya. Di antara larangan Allah, ya, jelas adalah larangan untuk melakukan korupsi, karena korupsi itu hina, korupsi itu jahat, ya, korupsi itu mematikan. Ya. Kira-kira demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya. Kita menjadi manusia yang takwa, ya, kita dijauhkan dari perilaku-perilaku yang merugikan manusia, terutama dalam ini adalah korupsi, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran datang dari Allah. Bila saya salah, karena kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.